Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama Kak Joy Skylight. Halo. Yang Nih. Iya, kita ya dikasih request sama temannya Mbak Lena. Saya disuruh Q&A dan saya. Q&A apa Mbak? Dari tadi umek Q&A aja. Question and answer. Yes. Pertama-tama, nama aslinya Kak Joy Skylight itu siapa? Ini perlu dijawab apa? Ya perlu. Aduh, cangkem saya, Rek. Nama asli pemberian dari orang tua. Nama asli saya Siti. Siti siapa? Nama saya asli saya bangga. Siti Masula. Mbak Siti. Mbak Siti Skylight. Skylight itu saya diberi nama sama orang. Skylight itu kok bisa Siti jadi Joy Skylight itu ya apa dari mana ya? Iya. Ceritanya gimana? Ini saya dulu namanya dikasih Mbak Ada di ya YouTuber juga. Itu nama saya itu kan Joy. Asli nih. Karena kan saya dulu pas waktu kecil ya sering nggak bahagia tentang keluarga saya. Jadi saya milih nama Joy ini dikarenakan saya pengen happy. Kan tahu sendiri ya, nama seseorang itu biasanya kalau dipanggil saja itu bisa seperti doa. Joy yang artinya kebahagiaan ya. Jadi saya mau dipanggil Joy kayak gitu. Nama bahasa Inggris ya, kayaknya doaan gitu. Skylight yang itu saya dulu terbang. Enggak, Skylight cahaya cahaya langit ya. Karena saya dulu punya impian yang sangat tinggi sekali. Jadi anggap saja cita-cita, anggap saja itu suatu saat juga bakalan datang. Amin. Ya saya nggak pernah loh berpikir bahwa saya mau jadi YouTuber. Sampai sekarang banyak yang kenal seluruh Indonesia, Hong Kong, Thailand, Korea, Jepang. Thank you. Ya yang penting kan bermanfaat itu ya. Terus yang paling nggak suka dari kurang kayak gini Lena. Mau tanya Kak Joy, berapa tahun di Hong Kong? Saya kudu jujur ya? Ya harus jujur. Belakang nih kira. Saya kesini ke Hong Kongnya mulai tahun 2006. 2006 berarti 14 tahun. 14 tahun lah. Tapi sebelum saya di Hong Kong saya ke Singapura terlebih dahulu. Tapi di Hong Kongnya aja udah 16 tahun. 14. Sesuai nih Rek, tadi mamaan gini. 14 tahun dari umur berapa? Sekarang kan Kak Joy kan umur 28 ya. Kemarin saya lihat di Facebook umurnya 38. Jadi kurang 2 tahun 40 ya kayaknya Mbak Mas Bima ya. Duh kan, itu gue saya. Enggak, sebenarnya saya dulu karena saya masih terlalu kecil ya. Saya dulu ke Singapurnya itu masih umur sekitar 15-16. Yang menginjak 16-17. Jadi saya itu paspornya itu harus dituakan. Terus kemudian dari Singapura terlebih dahulu. Terus kemudian balik Hong Kong, balik Indonesia, umur saya masih belum cukup 18 tahun. Belum cukup 18 tahun, akhirnya saya pun harus kembali lagi dipertuakan lagi. Kalau di Hong Kong dulu kan 18 tahun sudah boleh ke sini ya. Tapi karena kalau Singapura 21. Nah, pas waktu di sini umurnya saya dituakan 7 tahun, Rek. Ya. Jadi hitungan dewe dari umur 17 lebih ke 18 lah hitungnya ya. 18 ditambah 7. Berarti 25 saya dulu kesininya. Hitung-hitungannya. Sampai umur sekarang sampai umur 38. 24 sampai 38 ya. Aku ya ngeri loh nyawang anu. Kok nggak pengen pulang selama 14 tahun itu? Maksudnya nggak pengen pulang apa? Udah nggak kesini lagi gitu. Pulang terus selama 14 tahun. Bisa iki loh nanti. Sekarang saya akan pulang karena saya merasa cukup capek mungkin, ya, cukup capek. Sama Dewi sendiri di sini berapa tahun? Yang di Q&A itu aku apa sampai? Kalau saya di sini masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Nanti masih adik saya 10 tahun ya. Iya. Iya. Ya sekarang lah waktunya saya juga harus lebih fokus ke kehidupan saya sendiri. Tapi selama 14 tahun itu belum kepikiran mau pulang terus ya kemarin. Ya baru setahun ini saya baru kepikiran pulang terus ya. Karena ya pokoknya mau nikah? Doakan saja. Nikah sama siapa? Mungkin. Hah?
Kalau jodoh mah dari bayi sudah ada. Siapa? Ya dari Tuhan. Tapi kan nggak tahu siapa. Ya Mas Mas. Sangel. Angel. Angel lemen tuturanmu. Angel lemen tuturanmu. Jadi pulang ini insya Allah saya lebih fokus ke diri saya sendiri, sama pengen bahagiakan orang tua, pengen ngancani juga. Saya dulu kan ikut bapak saya, terus kemudian ikut ibu saya baru 5 tahun, terus kemudian saya harus keluar negeri. Jadi saya itu di pas raket-raket sama ibu cuma 15 tahun, 5 tahun. Jadi tulang punggung keluarga ya? Ya nggak sampai jadi tulang punggung kan. Mas saya masih kerja, adik saya kerja, bapak saya kerja. Oke lah. Cuman waktunya itu kan mikir-mikir kerjaan di Indonesia dapatnya untuk makan. Terus gimana caranya supaya kita bisa nyelengi bahasanya? Ya akhirnya saya mengadu nasib, lepas sekolah, ya nggak tutup lah sekolah nih. Saya itu lulusan SD cuman. So saya beranikan diri ke lulusan apa? SD. Sarjana. SMA. Hah? SMA. Kalau saya SMA umur saya sudah tua. Saya SD. Sama tahu cerita SMA lo di situ? Saya pengen bukan. Kalau di FB saya itu saya tulis SMA Sidoarjo ya. Tapi sebenarnya saya itu SD. Ijazahnya SD. SD. Kok bisa masuk Hongkong? Hah? Karena saya ditembak semua. Kan pemalsuan. Iya, pemalsuan aja 38 tahun. Jadi pemalsuan. Luar biasa. Kalau zaman dahulu pemalsuan nggak terlihat ya. Kalau sekarang ya hati-hati saja gitu sih menurut saya. Kalau sekarang kan pakai online, Nah, nggak bisa dipalsukan. iya kan, ya alhamdulillah dulu kan juga dipermudah karena yang kuasa tahu kan begitu susahnya orang tua saya mendidik saya itu sekolah gak tahu lah bayang. Sama jadi tua nih. Berapa? 5 tahun. Aku kok 7 tahun kok. Jadi pemerintahan. PL ku ini apa sih? Piye kabarmu sayang? Dulu sebelum ke Singapura, sebelum ke Hongkong itu di Indonesia apa kerja atau langsung ada niat dulu itu maksud dibuka kabar ya? Ya cerita sedikit. Dulu waktu saya kecil umur 9 tahun saya ngamen di Perapatan Sidoarjo, depannya kabupaten, kantor kabupaten, itu pun sampai umur 12 tahun. Jadi saya ngamennya 3 tahun di lampu merah. Mbak, 2 tahun lebih sih, yang setengah tahunnya saya ngamennya di kampung-kampung. Itu dari situ saya mulai suka nyanyi, tapi bukan jadi penyanyi, pengamen ya. Terus di kampung-kampung entah ya setengah tahun, kemudian saya karena sudah balik, saya nggak mau ngamen lagi, terus saya jualan tempura. Pas waktu teman saya pulang sekolah, waktunya istirahat, saya pun langsung jualan. Ya gitu, itu saya jualannya sampai umur yaitu 15 ke atas itu. Terus kemudian saya merasa saya nggak kuat, karena saya terlalu capek dari sekolah, pulang jam 1, terus langsung ambil tempura, terus kemudian langsung jualan. Jualan saya nggak jauh-jauh di depan rumah, maksudnya di depan rumah sana, di kampung saya. Tuh, lengarane tonggoku perawan-perawan dodolan. Karena di tempat saya kan daerah kampung, itu masih kecil kan? Nggak ada seumuran saya jualan kayak gitu kan. Terus saya jualan, ya sudah apa-apa dilakonnya lumayan buat kami sekolah. Jadi jujur loh, saya mulai kelas berapa itu emak saya nggak pernah biayain saya sekolah. Akhirnya Saya cari sendiri sampai saya lulus SD, SMP pun karena emak saya nggak mampu, saya paham sih. Terus kemudian saya pun langsung ngomong kepada kepala sekolah, uang DP-nya sekolah saya itu ngutang. Saya masih ingat 100.000. Pas waktu saya masuk SMP, mak saya nggak punya apa-apa, tapi saya harus apa dulu nggak ada beasiswa seperti sekarang? Dulu saya dapat beasiswanya dari SD. SD dari kelas 3 sampai kelas 6. Karena yang dulu-dulu itu kan aku broken terus toh, putus-putus sekolah terus. Jadi pas waktu itu karena saya pengamen, terus saya masuk di situ, terus kemudian saya juara 1 terus. Jadinya saya. Tapi kalau juara 1 seharusnya SMP kan juga dapat beasiswa biasanya. Tapi kan belum. Pas waktu pembukaan di SMP kan nggak langsung juara 1 toh. Danam saya tinggi. Tapi pas waktu masuknya tetap pakai duit dong. Ya kan? Biasanya kan dapat beasiswa. Beasiswanya dari SD-nya. Kalau dari SMP-nya kan nggak dapat Masian. Kan tunggu semester
pertama dulu kan semester dulu itu saya masuk itu apa itu setengah tahun loh. Nggak pakai cawu lagi. Kalau cawu 3 bulan sekali kan. Kalau semester pas waktu saya langsung berhenti karena kan mikirku dulu saya trauma kena dilema sekolah. Karena saya suka sekolah, saya tahu saya orang nggak punya, makanya saya harus sekolah tinggi. Di saat itu saya terus belajar dan belajar. Tapi nyatanya yang ranking 1-2 itu nyonteknya dari saya. Kenapa mereka nyontek sama saya? Kok mereka juara 1-2? Terus aku juara 3. Nah, dari situ aku kena bela.